Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Jamaah sholat Isya yang dilanjutkan tarwih seluruh warga besar pesantren Putri Al-Mawaddah yang insyaallah selalu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang ke-8 ini, marilah kita tetap terus syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak begitu merasa kapan Ramadan itu berawal, namun sekarang malam ini sudah malam yang ke-8. Malam ke-8. Nah, berarti kalau malam ke-7 enggak pengen cepat pulang ini. Enggak pengen cepat liburan. Insya Allah 10 sepertiga kedua dan sepertiga terakhir nanti kalian ibadah tarwihnya di rumah ya. Kecuali kakak-kakak kelas 5 tercinta ya, insya Allah lebih tenang berada di pesantren karena tidak ada adik-adiknya yang usil, juga tidak ada kakak-kakaknya yang Oke, jamaah yang kami hormati, pertama marilah kita bersyukur. Ma huwa syukru. Pertama kita harus bersyukur, minimal mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Namun yang kita perlu tahu, yang harus kita paham, syukur itu apa? Ma huwa syukru. Syukur itu adalah menggunakan apapun yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan perintahnya. Menggunakan pemberian Allah sesuai dengan perintahnya, itu syukur. Ketika kita dan kalian semuanya masih diberikan kesempatan belajar di pesantren, ini harus selalu kita syukuri. Bentuk syukur kita gimana? Harus tetap meningkatkan belajar dan semakin hari semakin istiqomah. Itu namanya syukur. Kalau para petani di antara bapak-bapak kita, insya Allah ketika mereka diberikan hasil panen yang banyak, yang melimpah, apa bentuk syukur mereka? Minimal hasil panen itu digunakan untuk hal-hal yang positif, yang baik, yang maslahah. Ketika sudah sampai nisab hasil panennya, dikeluarkan sedikit zakat buat orang lain. Kalau belum sampai nisab bisa diberikan sedekah sebagian buat orang lain. Ini bentuk syukur. Dan akan tambah semangat ketika dia bergerak lagi dalam bidang pertaniannya. Itu kalau bapak tani. Kalau para pegawai, kalau para pejabat, bagaimana bentuk syukur mereka? Ketika semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi anugerahnya, dia harus semakin amanah, semakin istiqomah untuk bisa husnul khotimah. Itu. Lah kita sebagai umat Islam, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat,
Karena kita yang selalu dipanggil oleh Allah, yang selalu diseru oleh Allah, hanya dalam Al-Quran itu di antara yang ada, boleh diperhatikan, di antara yang ada dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas. Ada enggak? Maaf. Ya ayyuhal hayawan. Enggak ada. Makanya ketika kita tetap diberikan keimanan yang luar biasa tanpa ada bandingnya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, bagaimana bentuk syukur kita menghadapi Ramadan ini? Hendaknya selalu berusaha untuk bisa lebih baik, lebih meningkat, lebih maksimal daripada Ramadan yang lalu. Itu bentuk syukur kita sebagai umat Islam. Ini syukur. Makanya kita tidak boleh putus dalam bersyukur. Karena apa? Orang yang tidak pernah bersyukur dan orang yang tidak mau bersyukur itu bisa dikatakan kufur atau kafir. Dan resikonya sungguh sangat besar. Poin yang kedua, jamaah sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan, tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini sudah poin ya. Jangan khawatir, jangan lo ternyata masih bukan. Jadi mukadimah langsung pada poin. Karena apa? Kita seringkali mendengarkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa hakikatnya salawat? Kenapa kita mesti harus bersolawat? Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minimal juga sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Di samping Nabi kita Muhammad itu orang pilihan dan orang yang paling sempurna. Karena dengan bersolawat insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Bahkan pernah ada penjelasan, saya pernah baca hadis, di antaranya siapa yang kepingin nanti di hari akhir dekat denganku, Nabi Muhammad, maka perbanyaklah membaca sholawat. Inilah pentingnya bersolawat dan pentingnya bersyukur yang setiap siapapun yang nyampaikan mesti dua kalimat itu selalu diucapkan. Yang ketiga, syahrul Ramadana syahrun mubarakun. Bulan Ramadan ada bulan yang penuh keberkahan, kebahagiaan, kenikmatan. Penuh berkah, penuh barokah. Apa? Contoh kecil. Ya, contoh yang simple. Contoh secara lahiriah. Maaf, ini contoh secara lahiriah. Kalau di kampung-kampung itu, ya sebenarnya kita juga di kampung, tapi kampung kita kampung pesantren, beda dengan kampung lain. Di kampung-kampung itu anak-anak sekalian, di bulan Ramadan seperti ini, baik tua muda, ya, bapak ibu, anak-anak kecil, setiap habis sholat subuh mereka jalan-jalan. Di jalan-jalan raya itu ramai, apalagi di kota. Kalau tidak di bulan Ramadan, tidak pernah terjadi seperti itu. Ini namanya barokatuh Ramadan dari sisi lahiriah. Batiniahnya apa? Ini yang lebih meningkat. Setiap bulan Ramadan, dimanapun masjid, dimanapun musola, jamaah maghrib, isya dan subuhnya pasti meningkat lebih banyak. Di masjid kami itu yang imamnya Pak Yainya ada Ustadz Zainal Muhtarom yang beberapa malam kemarin di sini ya kan. Itu kalau isya hari-hari biasa itu, kalau maghrib hari-hari biasa itu 3 baris, 4 baris. Ketika Ramadan bisa menjadi 10 baris. Dan di musola serta masjid yang lain pun demikian. Inilah barokahnya di antara bulan Ramadan. Di masjid-masjid dan juga di musola-musola. Setiap maghrib banyak takjil, banyak pemberi sedekah, banyak pemberi
Apa? Makanan atau minuman untuk berbuka. Ini juga Ramadan. Di luar Ramadan rasanya tidak pernah terjadi seperti ini. Ini besarnya dan pentingnya bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling istimewa dari 12 bulan yang ada, bulan yang paling agung dari 12 bulan yang ada. Allah memberikan banyak ampunan di bulan Ramadan. Seperti hadis, insya Allah semuanya sudah tidak asing lagi, karena hadis ini viralnya di bulan Ramadan, keluarnya hadis ini setahun sekali, yaitu apa kira-kira? Mansoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu mata qaddama min dzanbihi. Ini setahun sekali keluar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman, keyakinan yang penuh, wahtisaban, selalu mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ijabah Allah, mengharapkan pahala Allah, ghufirallahu mata qaddama, diampuni baginya seluruh dosa dan kesalahan yang telah berlalu. Ini berkahnya Ramadan. Kalau tidak Ramadan tidak seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ada satu lagi hadis pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang bisa? Dari santri-santri. Nanti besok temui saya jam 9 di kampus 2, tak kasih hadiah sangu lebaran, ayo. Tak kasih awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadhanu titik-titik, tinggal 2 kalimat ke belakangnya, ayo. Tak kasih sangu pulang besok, ayo. Ramadhanu angkat tangan. Pendek sekali hadis ini. Tidak ada? Masya Allah. Ya, angkat tangan. Ramadhanu titik-titik-titik. Artinya? Nanti kalau artinya tak sebutkan, tahu. Ramadan adalah bulan bagi orang yang mohon ampun kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Ayo. Oke. Ramadhanu manis taghfarallaha fihi ghufira lahu. Ramadhanu manis taghfarallaha fihi ghufira lahu. Ramadan ada bulan di mana bagi orang yang mohon ampun di dalamnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini juga bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Juga ada lagi as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma idza stunibatil kabair. Hadis ini sahih. Ya. Apa artinya? Salat yang 5. Salat yang 5 waktu dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Dan juga antara Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini, ya, dari Jumat kemarin Jumat Legi sampai Jumat hari ini Jumat Pon, dari Jumat ini sampai Jumat depannya Jumat Kliwon, dan juga Ramadan tahun yang lalu sampai Ramadan tahun sekarang merupakan penghapus di antara keduanya bagi siapapun yang melakukan dosa-dosa besar. Inilah berkahnya Ramadan. Jamaah yang kami hormati, ini baru mukadimah. Baru mukadimah. Karena apa? Tema yang diberikan kepada kami bukan ini. Temanya adalah apa? Ya, temanya adalah apa? Fadilatu sodakoti, fadilatu sodakoh fi Ramadan. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Tapi ini kemarin pagi sudah disampaikan oleh Ustadzah Nur. Lah, Ustadzah Nur
Yati. Karena Ustazah Nur Yati minta pada kami, Ustaz, kami tak nyampaikan itu. Berarti saya nyampaikan yang apa? Tawaduk dan rendah diri. Oke, kami kasihan pada kalian, kan tadi masih ada takjilnya yang belum habis. Ini insya Allah kita sampaikan yang akan datang insya Allah ya. Walaupun sudah kami siapkan, tawaduk itu apa anak-anak? Rendah diri, rendah hati, tapi bukan kecil hati. Tawaduk itu tidak sombong. Tawaduk itu lawan dari sombong. Ya, tawaduk itu lawan dari apa? Dari sombong. Orang yang tawaduk, orang yang selalu rendah hati, insya Allah akan apa? Insya Allah akan selalu mendapatkan. Insya Allah akan selalu mendapatkan. Oke, keutamaan dan kemuliaan. Itu tawaduk ataupun rendah hati. Oke, sekilas. Ya. Tidak saya jelaskan, sekilas. Apa ada keutamaan-keutamaan tawaduk itu? Banyak. Di antara fadilatut tawadu'i, keutamaan tawaduk atau rendah hati atau rendah diri, maksudnya bukan kecil hati. Satu adalah mendapatkan ridho Allah. Orang yang selalu tawaduk dan rendah hati akan mendapatkan ridho Allah. Akan meningkatkan kemuliaan. Akan menghindari kesombongan. Akan meningkatkan kesabaran. Juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Hadihi ya fadilatut tawadu'i. Mendapatkan ridho Allah, meningkatkan kemuliaan, menghindari sombong, meningkatkan kesabaran, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling akhir, cara untuk bisa menjadikan kita selalu bertawaduk, berendah hati bagaimana? Satu, dengan mengakui kekurangan kita. Kalau kita nyadar kita banyak kekurangan, insya Allah kita tidak akan pernah neko-neko, tidak akan pernah sombong pada yang lain. Dua, dengan cara membaca Al-Quran. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang ketiga, mengingat kematian. Jadi dengan bertawaduk kita akan selalu ingat mati. Yang keempat, juga untuk bisa menghindari sombong. Cara untuk meningkatkan tawaduk. Yang terakhir adalah menjalankan sunnah. Menjalankan hal-hal yang sunnah. Dengan demikian insya Allah kita akan mampu meningkatkan ketawaduan kita pada siapapun. Karena apa? Hadat tawaduk naun minal akhlak al-karimah. Khususnya kalian adalah sebagai generasi wanita perempuan yang akan menjadi pilar pendidikan bagi keluarga kalian. Karena sekalian, seluruh jamaah yang kami hormati, ini yang perlu dan bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau toh salah itu datangnya dari kita masing-masing. Kalau ada kebenarannya, menurut Al-Quran itu ada semuanya dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, keluarga kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin, umur panjang, sehingga bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun-tahun berikutnya dengan tetap istiqomah dalam rangka menggapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.